Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Vivi, saya dari Keuskupan Agung Makassar. Dan hari ini saya akan membawakan renungan tokoh, yaitu Maria dan Marta, yang diambil dari Injil Lukas bab 10, ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu, terkadang kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak begitu penting dalam hidup kita, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang harus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kekhawatiran, tekanan dalam pekerjaan, dan berbagai hal-hal duniawi terkadang membuat kita lupa untuk bersyukur dan menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu saya bersama seorang sahabat saya berkesempatan berkunjung ke Yerusalem. Suatu anugerah yang luar biasa bagi kami. Kami sangat senang dan begitu bersukacita. Saking senangnya, sehingga setiap tiba di suatu tempat, kami sibuk berfoto-foto, sibuk menikmati keindahan tempat tersebut. Bahkan kita juga sibuk mengobrol dengan teman-teman seperjalanan kami. Sampai kami tidak menyimak cerita dari pemandu wisata tentang sejarah dari tempat-tempat tersebut. Sang pemandu wisata sampai harus berteriak memanggil kami dan mengulang ceritanya kepada kami. Sungguh kami melupakan hal utama tujuan kami ke Yerusalem. Kisah Maria dan Marta dalam menyambut Yesus yang berkunjung ke rumah mereka merupakan kisah yang sangat menarik. Dikisahkan bagaimana mereka menyambut Yesus dengan cara mereka masing-masing. Marta menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya selayaknya seorang tuan rumah yang hendak menjamu tamunya. Ia ingin agar sang tamu agung yaitu Yesus merasa nyaman dan dapat menikmati jamuan yang akan disuguhkannya. Sementara Maria menyambut Yesus melalui kerinduannya akan ajaran Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Tidak ada yang salah dalam sikap Maria dan Marta dalam menyambut Yesus. Namun, ketika Marta yang merasa bekerja sendiri, ia pun mulai mengeluh kepada Yesus dan meminta agar Yesus menyuruh Maria membantunya. Peristiwa ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menegaskan kembali apa yang mutlak perlu dalam hidup seorang murid dalam perjumpaan dengan Tuhan. Seorang murid harus mengutamakan bakti kepada Yesus, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Marta adalah seorang murid yang sibuk dengan banyak hal, tetapi justru kehilangan waktu untuk bersimpu di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Dia. Menurut Yesus, yang diperlukan oleh seorang murid adalah apa yang menjadi pilihan Maria, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan hal terbaik itu telah dilupakan oleh Marta karena ia begitu khawatir dan disibukkan dengan banyak hal. Hal terbaik yang dipilih oleh Maria adalah duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkannya. Ia mengarahkan seluruh perhatian, kehausan dan budinya kepada pengajaran Yesus. Maria dipuji karena menggunakan kesempatan untuk belajar dari Yesus bagaimana ia dapat menjalankan hidup dan tugasnya agar lebih sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan Marta boleh dikatakan memberi segala kekuatan dan tenaganya bagi tamunya. Tapi
tidak disertai dengan kerinduan, perhatian, dan pemahaman untuk belajar dari Tuhan, maka kesibukannya menjadi salah sasaran. Bukan mereka yang harus melayani Yesus, tetapi Yesuslah yang datang untuk melayani mereka. Dan yang mereka butuhkan adalah menyambut Yesus dan mendengarkan Dia. Inilah sikap yang dituntut dari seorang murid terhadap Yesus. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, yang pertama, bahwa ada hal yang utama, tetapi ada hal yang lebih utama. Apa yang dilakukan oleh Marta maupun Maria, keduanya penting dalam hidup kita. Tetapi ada hal yang harus menjadi skala prioritas atau hal yang diutamakan dalam hidup kita. Seperti Maria yang tidak menyia-nyiakan kedatangan Yesus. Jika Yesus menyempatkan diri datang ke rumah mereka di sela-sela kesibukan pelayanannya, maka itulah saat yang tenang dan penting untuk mendengar pengajaran Yesus yang berharga dalam hidupnya. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Marta, tentu suatu hal yang penting juga sebagai seorang tuan rumah yang baik. Tetapi tentu saja hal itu bukan suatu yang mendesak, apalagi jika dilakukan dengan bersungut-sungut, protes, penuh kekhawatiran, dan menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 40. Bukan berarti Tuhan mengecilkan apa yang dilakukan oleh Marta. Itu baik dan penting. Tetapi hanya satu hal yang perlu dan mendesak dari semua kesibukan yang baik itu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Dalam Lukas 10 ayat 41. Kekhawatiran Marta seumpama benih yang jatuh di semak duri dan dihimpit oleh semak itu, sehingga tidak menghasilkan buah. Dalam Lukas 8 ayat 14. Yang ketiga adalah segala pelayanan dan tindakan kasih harus didasari oleh kerendahan hati untuk mau mendengarkan Allah terlebih dahulu. Karena Allah lah yang akan mengatur dan menuntun jalan kita. Kita bisa mencontoh Maria dalam memilih skala prioritas di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama dengan menyadari pentingnya relasi yang erat dengan Allah yang adalah sumber hidup kita. Sehingga kita selalu mengutamakan pertumbuhan kehidupan rohani kita. Misalnya dengan rajin membaca firman Tuhan, berdoa dan bersaat teduh, dan melakukan eksamen singkat sebelum tidur, sehingga kita dapat lebih terfokus pada kehendak Allah. Yang kedua adalah selalu melibatkan Allah di setiap aspek kehidupan kita. Misalnya dengan selalu memohon petunjuk Allah dalam segala situasi yang kita hadapi, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan di setiap persoalan hidup kita, dan selalu memohon rahmat-Nya agar kita dapat melakukan apa yang dikehendakinya dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marilah kita juga memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita, yaitu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia, menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Seperti kata Santo Benediktus Abbas, jangan ada sesuatu yang diutamakan melebihi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, maukah kita meneladan Maria dengan memilih Yesus sebagai yang utama dan yang terbaik dalam hidup kita? Atau menjadi seperti Marta
yang dihimpit oleh kekhawatiran dan tidak berbuah? Tuhan Yesus memberkati.